Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali pada renungan pagi Kamis 21 September 2023. Sebelum kita memulai renungan pagi, mari kita membuka renungan pagi dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Murah, kerahiman-Mu sungguh besar bagi kami. Engkau senantiasa memanggil kami untuk mengikuti jalan-Mu agar kami tidak tersesat. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan suci untuk renungan hari ini pada pesta Santo Matius Rasul dan penulis Injil. Saya ambil dari Injil Matius bab 9 ayat 9 sampai 13. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius, dimuliakan. Pada suatu hari Yesus melihat seorang bernama Matius duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Melihat itu, berkatalah orang-orang Farisi kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengar dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, melainkan orang sakit. Maka pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang-orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, tema renungan pagi hari ini saya beri judul, "Bukan orang benar yang harus diselamatkan, melainkan orang berdosa." Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, hari ini Gereja Katolik sejagat memperingati pesta orang kudus Matius Rasul dan penulis Injil. Injil suci yang kita dengar dan renungkan berkisah bahwa pada suatu hari Yesus melihat Matius duduk di rumah cukai atau di zaman sekarang sebut saja kantor pajak. Yesus lalu berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Tanpa banyak tanya, Matius berdiri dan mengikuti Yesus. Ada kemungkinan Yesus telah memanggil Matius. Ia bertamu ke rumah Zakeus. Ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah para pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama dengan dia dan para muridnya. Orang-orang Farisi melihat peristiwa itu dan berkata kepada murid-murid Yesus, "Mengapa guru makan bersama pemungut cukai dan orang berdosa?" Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, Yesus mendengar percakapan itu dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, melainkan orang sakit. Yesus kemudian menyuruh orang-orang Farisi pergi dan mempelajari arti firman ini. Yang kukendaki bukanlah belas kasihan. Yang kukendaki adalah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Dengan berkata demikian, Yesus semua membuka pikiran orang-orang Farisi bahwa Allah menaruh belas kasihan kepada orang berdosa. Dan apa yang dia lakukan dengan memanggil Matius, Yesus mau menunjukkan bahwa Matius memang orang berdosa dalam pandangan mereka. Tapi untuk itulah dia telah datang, bahwa dia datang untuk menyelamatkan orang berdosa dan bukan orang benar. Dengan memanggil Matius pemungut cukai, sesungguhnya Yesus telah mengembalikan harga diri dan mengangkat harkat dan martabat Matius sebagai orang berdosa dan harus mendapat belas kasih dari Allah. Yesus coba membuka pikiran orang-orang Farisi dengan menganalogikan bahwa orang sakit itu membutuhkan dokter dan bukan orang sehat.
Demikian juga ia datang untuk mencari dan menyelamatkan orang berdosa dan bukan orang benar. Matius kemudian menjadi rasul Yesus yang setia dan sangat dekat dengan Yesus, yang kemudian coba menulis Injil kabar gembira tentang Yesus dan seluruh karya pastoralnya dengan teliti. Bapak Ibu, para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, kita semua juga tidak sempurna dalam hidup ini, dan seperti Matius kita juga disapa dan dipanggil Yesus. Marilah kita seperti Matius agar tidak banyak bertanya ketika dipanggil oleh Yesus melalui gereja untuk terlibat dan mengambil bagian dalam karya kerasulan Yesus di tengah dunia, sehingga semakin banyak orang bertobat dan percaya kepada Yesus dan memberi diri untuk karya kerajaan Allah sebagai orang benar di tempat-tempat kerja kita, dan kita boleh menjadi Injil yang hidup. Amin. Marilah berdoa. Allah pengasih dan penyayang, kami mohon semoga hati dan hidup kami senantiasa terpaut pada sabda dan rela menjadi pewarta Injil yang setia. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah mohon berkat Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita sekalian dan semua orang yang kita jumpai hari ini di perjalanan ke tempat-tempat kerja dan yang bekerja bersama kita, baik di kantor maupun yang bekerja di rumah, senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.